Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Puja puji syukur kita kepada Allah, salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-12, riwayat daripada guru kami Said Jamal bin Faruq bin Jibril bin Mahmud Ad-Daqaq At-Tahtawi, merupakan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sekarang merupakan dekan kuliah dakwah dan juga sering mendatangi Malaysia atas undangan untuk memperkokohkan akidah. Qala al-Lankati anba'ana al-alamatu Syekh Jamal bin Faruq al-Hasani al-Azhari. Qala anba'ani alamatu Syekh Muhammad Zakiyuddin Ibrahim al-Masri al-Azhari. Qala anba'ani al-Muammar Syekh Muhammad bin Abdullah bin Ibrahim bin Arabi al-Aquri al-Masri al-Azhari. Anil Burhan Ibrahim al-Bajuri al-Azhari. Anil Allama Syekh Muhammad Fadli al-Azhari. An Syekh Abdullah bin Hijaj Asy-Syarqawi al-Azhari. Anil Allamatu Syekh Muhammad bin Salim al-Hibni al-Azhari. An Syekh Ahmad al-Khulaifi al-Azhari. An Syekh Ahmad Bashbishi al-Azhari. An Syekh Ali bin Isa al-Halabi. An Syekh Ali az-Ziyadi. Anil Allama al-Faqih Syekh al-Muhaqqiq Ibn Hajar al-Haytami. An Syekh al-Islam Zakaria al-Ansari. An Syekh al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani. An Ibrahim bin Ahmad al-Tunuhi. An Abil Abbas Ahmad bin Abi Talib al-Hajjar. Anil Husain Ibn al-Mubarak al-Zubaydi al-Hambali. An Abil Waqt Abdul Awwal bin Isa al-Sijzi. An Abil Hasan Abdurrahman bin Muzaffar bin Daud Ad-Daudi. An Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad As-Sarakhsi. An Abi Abdullah Muhammad bin Yusuf bin Matar Al-Farabri. Qala haddathani al-Imam al-Hafidh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari. Qala haddathana Muhammad bin Al-Muthanna. Qala haddathana Yahya an Hisham. Qala akhbarani abi an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha annaha qalat anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha wa 'indaha imra'atun qala man hadhihi qalat fulanatu tadhkuru min salatiha qala ma alaikum bima tutiquna wallahi la yamallu Allahu hatta tamallu wa kana ahabbud dini ilaihi ma dawama alaihi sahibuhu. Daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya dan di sisinya seorang perempuan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapakah ini? Sayyidah Aisyah menjawab, si fulanah, dan dia sebutkan tentang solatnya. Maka Nabi mengatakan, cukuplah atas kamu, hendaklah atas kamu mengamalkan apa yang kamu mampu. Sesungguhnya demi Allah tidak akan malal atau bosan sehingga kamu bosan. Dan agama yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang didawamkan, yang diteruskan oleh orangnya. Hadis ini menceritakan juga tentang asbabul wurud. Jadi kalau ada ayat dan disebutkan sebab-sebab turunnya, itu namanya asbabun nuzul.
Kalimat Nabi SAW alaikum bima tutiqun itu ada sebabnya. Kenapa Nabi sebutkan hendaklah kamu melaksanakan ibadah yang semampu kamu? Ada sebabnya, namanya asbabul wurud, sebab-sebab datangnya hadis ini. Hadis ini datang disebabkan oleh adanya tamu Sayyidah Aisyah yang rajin solat malam, sehingga dia melaksanakan solat malam sampai belasan atau ratusan rakaat. Ratusan rakaat. Jadi mungkin mendengarkan seperti itu mungkin inginnya dipuji, tapi Nabi SAW tidak memuji, bahkan beliau mengarahkan kepada hal yang terbaik. Hendaklah kamu melaksanakan ibadah semampu kamu. Makna mampu jangan terlampau dipaksa. Karena kalau sekiranya dia itu memang rajin ibadah, dia akan buat juga ratusan, ya mampu katanya. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar kata, saya mampu lagi masih puasa setiap harinya, melaksanakan ibadah setiap harinya. Jadi Nabi SAW melihat keadaan seseorang itu, berbicara melihat keadaan orang itu. Ini nampaknya perempuan ini dipaksa kali, sehingga timbul perkataan alaikum bima tutiqun. Tapi ketika Nabi melihat Abdullah bin Umar, Nabi SAW mengatakan ni'mar rajul Abdullah bin Umar in kana yusallil lail. Sebaik-baik laki-laki itu adalah Abdullah bin Umar kalau dia solat malam. Jadi ketika Nabi melihat kesiapan, kesanggupan daripada Abdullah bin Umar, bahkan Nabi mengajak dia untuk melaksanakan solat malam. Setelah mendengarkan daripada perkataan Nabi itu, dari mulai itu sampai wafatnya Abdullah bin Umar, selalu melaksanakan solat malam dan tidak meninggalkannya. Ini adalah perkataan daripada kebanyakan para sahabat yang melihat Abdullah bin Umar selalu menghidupkan malam. Jadi Nabi SAW akan menjawab sesuai dengan keadaan orang itu dan akan memberikan aturan sesuai dengan keadaan orang itu. Jadi kemungkinan perempuan ini adalah seorang perempuan yang ketika dia beribadah dia paksa benar, bukan daripada dirinya, sehingga Nabi SAW mengatakan alaikum bima tutiqun, hendaklah kamu mengamalkan solat yang semampu kamu. Tapi kenapa kepada Abdullah bin Umar Nabi mengatakan ni'mar rajul Abdullah bin Umar in kana yusallil lail? Sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah bin Umar jikalau sekiranya dia melaksanakan solat malam. Seolah-olah mengajak benar-benar menghidupkan solat malam. Karena Nabi melihat kesiapan jiwa Abdullah bin Umar, kemampuan Abdullah bin Umar, sehingga Nabi mengajak dia untuk menghidupkan malam. Inilah sebab datangnya hadis Nabi SAW. Daripada hadis ini ada dua yang perlu kita ambil. Yang pertama, yang menjadikan seseorang itu dicintai Allah adalah karena dia dawamkan, dia sertakan, teruskan ibadahnya. Karena sebaik-baik ibadat adalah yang diteruskan oleh orang yang melaksanakannya. Inilah sebaik-baik ibadah. Karena kegetolan pelaksanaan daripada ibadah yang kita laksanakan itu akan diraih dengan cara istiqamah. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Sahih Bukhari, "Qul amantu billah, thumma istaqim,
katakanlah aku beriman kepada Allah, maknanya dia beriman, dia beribadah, dia mendekatkan diri kepada Allah, kemudian istiqamah. Dan istiqamah ini adalah salah satu hal yang paling sulitnya dalam ibadah. Sesuatu yang paling sulit dalam ibadah adalah istiqamah, terus continue. Karena hanya orang yang beribadah dengan secara istiqamah, mereka akan mendapatkan ridha Allah dan akan mendapatkan kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan makna, walaupun dalam riwayat yang lain dikatakan walaupun ibadah itu sedikit, tapi kalau dia getol dan terus, maka ini dikatakan dengan istiqamah. Tidak perlu banyak amal tapi tidak berterusan. Contoh, zikir. Hari ini berzikir 1000 kali, besoknya nggak ada, besoknya lagi nggak ada, besok lagi 1000 kali. Ini tidak baik. Lebih baik zikirnya 100 kali tapi berterusan, dibandingkan dengan 1000 kali tapi tidak berterusan. Sebab itu kita melihat Nabi SAW mengatakan, wallahi inni la astaghfirullah ta'ala fi kulli yawmin 70 marrah. Demi Allah, saya beristighfar setiap harinya itu sebanyak 70 kali. Kenapa Nabi SAW mengeranya sebanyak 70 kali? Supaya konsisten dengan apa yang ada. Dia mengamalkan hari ini 7 kali, akan datang besoknya saya juga akan mengamalkan 7 kali, tidak berkurang, tidak berlebih. Inilah yang diajak oleh agama. Jadi kalau sekiranya tuan-tuan ditanya orang, kenapa sih kita kalau dah selesai sholat kita berzikir 33 kali, 33 kali, 33 kali? Kan zikir itu baik, mau banyak dia kan lebih baik lagi. Ada orang yang bertanya begitu. Saya mau buat, nggak usahlah pakai tasbih, dikira-kira udah ada subhanallah, 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 sebanyak-banyaknya. Kalau lebih kan gak ada masalah. Kalau lebih tidak ada masalah. Kenapa mesti berkira-kira dengan Tuhan? Kata mereka. Mereka tidak mengetahui hikmahnya. Hikmah kenapa Nabi ajarkan kita mencukupi bilangan subhanallah 30 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Itu adalah pertama, menjaga amal kita agar tidak kurang atau tidak berlebih, sehingga mendatangkan konsisten atau istiqomah yang ada pada amal. Karena kalau sekiranya kita berzikir subhanallah tidak menggunakan tasbih dan tidak dihitung, boleh jadi amalan kita itu bertambah, tapi yang paling berkurang. Karena perasaan kita lah cukuplah itu, padahal masih berkurang 1, 2, 3. Dan amal seperti ini tidak mendatangkan konsisten atau istiqomah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan mengira-ngira amal. Kemudian umat Islam diajarkan untuk disiplin. Maksud disiplin di situ, kalau sudah 33 lah, jangan lebih-lebih. Kalau 33 subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, jangan lebih. Maknanya kita disuruhkan untuk disiplin supaya tidak berlebih dalam segalanya. Itu adalah hikmah kenapa kita berzikir menggunakan tasbih, mengapa kita berzikir dengan hitungan, dan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan umatnya untuk dihitung. Bukan karena kita untuk mengira-ngira untuk ibadah. Kalau kita bayangkan ibadah kita dengan apa yang Allah berikan gak akan terhitung. Tapi kita ingin amal ibadah kita ketika kita mengamalkannya jangan sampai berkurang daripada apa yang telah ditetapkan, dan akhirnya kita mengadakan istiqomah. Satu ketika saya datang kepada seorang guru. Guru ini sudah tua sampai 90 tahun.
dan dia merupakan murid seorang ulama besar, yaitu Syekh Ja'far bin Abdul Qadir bin Sabir Al-Mandili, anak tuan Syekh Abdul Qadir yang tua. Karena Abdul Qadir itu dari Mendeleng dua orang, Syekh Abdul Qadir pembuat kitab Penawar Bagi Hati, Syekh Abdul Qadir tua itu yang pertama kali orang Mendeleng yang mengajar di Makkah Al-Mukarramah. Jadi Syekh Abdul Qadir bin Sabir ini punya anak kebanyakan semuanya alim. Tapi Syekh Abdul Qadir bin Talib Penawar Bagi Hati, anaknya ada yang alim tapi Wahabi. Itu yang ngajar di Makkah Al-Mukarramah, sudah meninggal dunia. Jadi Syekh Abdul Qadir bin Sabir ini yang paling tua, punya anak namanya Syekh Ja'far. Syekh Ja'far ini ulama besar juga di Indonesia. Sebab itulah Syekh Abdul Qadir tua ini lebih alim dan lebih dikenal oleh orang Indonesia. Jadi saya tanya, karena mereka terkenal kelompok ulama-ulama keluarga yang punya banyak karamah, saya tanya kepada beliau, namanya Ayah Safar, hafal Quran dan qiraat. Ayah Safar, saya kata, apa karamahnya Syekh Ja'far dengan Syekh Yaqub? Syekh Yaqub juga adiknya Syekh Ja'far, anak Abdul Qadir bin Sabir. Apa karamahnya? Dia langsung merah muka dia, langsung dimarahnya saya. Saya nanya karamah, dia marah semarah-marahnya. Apa dia kata? Buat apa kau tanya karamah? Yang nanti pada akhirnya kamu akan membedakan ini ulama dengan ini ulama. Situlah saya mendapatkan pengajian. Kalau ada ulama jangan pernah kita bedakan disebabkan oleh kekaromahannya. Orang kalau jumpa ulama dia tahu dia punya karamah, Masya Allah tahu. Dia cium-cium, semua mau dicium. Betul ke tidak? Di mana dari kita tengok orang punya karamah, kita tengoknya dia kan cium, semua boleh cium-ciumlah. Tapi bila jumpa dengan tok guru, tok wan, tok syekh ke apa yang tak nampak karamahnya, dia tak langsung hormat. Ini yang terjadi sama kita. Dia tak langsung hormat. Kenapa? Enggak ada karamahnya. Ini tuan guru mau mengajarkan sama kita sebenarnya karamah itu di mana. Ada ustadz yang terpandang, terkenal karena selalu masuk televisi. Secara saya umpamanya ada sini ustadz dan saya. Ini ustadz selalu masuk televisi. Al-Hijrah, TV3, masuk radio dan sebagainya. Maka orang akan sibuk salam sama dia dan cium tangan dia. Orang diamkan saya. Jangankan dicium, disalam pun tak. Itu satu kesalahan. Bila dia ustaz maka hormati walaupun kita nggak tahu dia itu terkenal atau nggak terkenal. Saya pernah di KL lagi makan sama murid saya Piu Faiz. Tiba-tiba datang orang yang senang dengan Piu Faiz. Ini namanya Piu kan masuk televisi. Macam saya tak masuk televisi, apa sebab? Saya tak masuk televisi karena nanti kalau dari televisi itu tak boleh keluar lagi. Jadi mereka sibuk salam, minta foto. Ketika minta foto, Ustaz Faiz ini kata, Syekh sini. Mereka kan tak tanya karena mereka nggak kenal sama saya. Siapa itu Ustaz? Ini guru saya, kata mereka. Oh, katanya. Jadi bila ada Ustaz kita tak boleh merendahkan, asalkan dia ustaz, salam, ambil keberkatan. Kemungkinan yang enggak terkenal itulah yang paling banyak berkatnya. Yang kita enggak nampak barokah, yang kita enggak nampak karamahnya, itulah yang paling banyak barokahnya. Sebab itu kata Syekh saya ini, Syekh Safar mengatakan, al-karamah al-istiqamah khairu min alfi karamah.
istiqomah dalam beribadat itu lebih baik daripada 1000 karamat. Jadi itulah yang saya dapatkan ajaran tidak membezakan mana-mana ustaz. Tidak membezakan mana-mana ustaz. Kalau dia terkenal, wah sibuk kita salam. Kenapa? Oh, karena dia terkenal. Tapi mungkin saja kita akan mendapatkan keberkatan terhadap orang yang tidak terkenal. Baik, itu diambil semuanya. Ada seorang syekh dan seorang murid. Murid ini berkhidmat 40 tahun sama syekh. Maka murid ini berkata kepada syekhnya, "Ya syekh, 40 tahun saya berkhidmat kepadamu, tapi saya tak pernah melihat karomahmu, sama ada terbang atau hilang atau bagaimana." Jadi anggapan muridnya ini, karomah ini adalah terbang. Kalau hanya setakat terbang, tuan, saya punya karomah. Setiap bulannya saya terbang, tapi jangan kasih tahu semua orang, malu kita. Setiap bulannya saya terbang, tapi pakai Malaysia Airlines ya. Pakai Malaysia, pakai tiket. Kalau setakat katanya terbang, itu karomah. Burung pun boleh terbang atau menghilang dan sebagainya. Apa kata guru ini kepada muridnya? "Wahai muridku, dalam selama 40 tahun ni, pernah kau lihatkah aku menyalahi peraturan Allah, melaksanakan segala benda yang Allah larang, atau tidak melaksanakan segala benda yang Allah suruh?" Dia jawab, "Selama 40 tahun ini saya tak pernah syekh menyalahkan Quran dan Sunnah." Apa kata syekhnya? Itulah karomah. Itulah karomah. Jadi mana karomah di situ? Mampu untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah. Itulah karomah. Makanya para ulama termasuk Imam Ghazali mengatakan, "Idza ra'aita rajulan yatiru 'alal hawa wa yamshi 'alal ma' fa'auzin bi syari'atillah." Kalau kau tengok seseorang itu terbang di atas udara, berjalan atas air, maka timbangkan dengan syariat Allah. Fa'in wafaqa bahwa waliullah, fa'in khalafa bahwa waliu syaitan. Kalau sesuai dengan syariat Allah amalannya itu, maka itu dikatakan waliullah. Tapi jikalau sekiranya tidak sesuai, berarti itu wali syaitan. Boleh dia berjalan atas air, tapi kerjanya minum mabuk terus, whisky terus diminumnya. Itu tidak lain dan tak bukan wali syaitan itu. Jangan heran dengan orang berjalan di atas air, karena syaitan pun lebih hebat daripada itu. Inilah perintah Nabi SAW untuk amantu billah tsumma istaqim. Berimanlah kamu kepada Allah, kemudian adalah kamu istiqomah. Jadi kalau ada partai FAS, katanya ada itu istilah dia dari partai FAS, pastaqim katanya. Kan? Ngajak orang istiqomah itu. Maksud ngajak orang istiqomah, jangan lompat-lompat seperti kodok. Sikit lompat. Pastaqim. Hendaklah istiqomah. Kita punya dasar, kita punya pegangan, maka kita pegang pegangan kita, dasar kita pegang. Jangan melompat-lompat, jangan berubah. Istiqomah konsekuen, karena konsekuen itu yang membawakan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang hikmah yang pertama kita ambil daripada hadis ini. Konsekuen. Pacik-pacik punya istri konsekuen, pegang terus, jangan mau ditambah-tambah. Tapi kalau sekiranya ya ada orang pintar, saya kata jangan ditambah, cukup itu aja pegang. Dia kata berarti kita tak syukurlah sama Allah. Syekh,
Allah kata dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur maka aku akan tambah. Saya bersyukur dengan istri saya, maka Allah akan tambahkan lagi satu kepada saya. Oh, memang kalau laki-laki nak mata perempuan ni banyak alasan dia. Dia kata pula, seorang laki-laki yang berjaya itu disebabkan di belakangnya ada wanita yang hebat, wanita yang mengajaknya untuk berjaya. Tapi seorang laki-laki yang jahat, yang tak berjaya, yang korupsi, pecah amanah dan sebagainya, itu disebabkan oleh perempuan di belakangnya tidak benar. Dialah yang mengajakkan laki-laki itu untuk roswah. Kerana laki-laki dia tak perlu emas. Emas itu berharga. Perempuan yang punya emas. Maka ketika kita ambil emas, berarti kita itu roswah umpamanya. Tentu di belakang laki-laki itu adalah seorang perempuan yang hebat. Kalau laki-laki itu berhasil. Nah, untuk meningkatkan keberhasilan yang lebih hebat, maka perlu ditambah di belakang dia itu seorang perempuan lagi. Maka akan menghasilkan kehebatan yang masyarakat dahsyat sekali. Ini alasan ini. Mau nambah lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, yang keduanya daripada hadis ini adalah Nabi mengatakan, wallahi demi Allah, la yamalullahu hatta tamallu. Allah tidak akan bosan sehingga kamu bosan. Kalau dibalikkan bahasanya, kamu bosan, berarti Allah akan bosan. Apakah boleh kita seorang ahli sunnah wal jamaah mengatakan Allah itu bersifat bosan? Karena kalau kita lihat pada hakikat kalimat ini, kita akan mengetahui bahwasanya Allah itu bersifat bosan dalam secara hakikatnya. Karena kalau dah kita bosan, kita nih umat yang suka bosan. Pada hakikatnya kita ini adalah umat yang suka bosan. Wallahi la yamalullahu ta'ala hatta tamallu. Demi Allah, Allah akan bosan. Tidaklah Allah akan bosan sehingga kamu bosan. Maknanya kalau kamu bosan, Allah bosan. Karena kita suka yang bosan-bosan. Makanya kenapa laki-laki ingin kawin dengan perempuan yang lain, sudah bosan dengan istri pertamanya. Kenapa kita suka ganti handset? Hari ini S1, Samsung S2 tahun depan, Samsung S3, Samsung S4 dan sebagainya. Kenapa kita ganti? Kita suka bosan. Hari ini kita pakai kereta Kijang, besok kita ganti kita ganti Estima, dari Estima kita ganti pula lagi yang lain Alphard. Kenapa kita suka mengganti itu? Karena kita suka bosan. Bosan itu sifat kita. Yang jadi pertanyaan, apakah benar kalimat bosan ini boleh diletakkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Mungkin dipanjang sedikit. Nah. Pertanyaan kita, apakah sifat bosan itu boleh diletakkan kepada Allah? Tidak. Karena Allah bersifat jamal dan kamal. Mustahil bagi Allah sifat-sifat yang kurang, dan bosan merupakan sifat yang kurang. Tidak boleh kita letakkan kalimat bosan kepada Allah. Tapi hadis mengatakan demikian. Maka ini hadis termasuk daripada yang menceritakan sifat-sifat mutasyabihat, atau ayat-ayat yang menceritakan tentang sifat-sifat mutasyabihat. Tuan-tuan sekaliannya, karena ini adalah perkara yang sangat besar.
Di sini kita mau melihat, Tuhan, perbezaan kita dengan Wahabi itu bukan hanya masalah maulid, bukan hanya masalah kunut, bukan hanya masalah takhtim, bukan hanya masalah talqin, tapi perbedaan kita dengan Wahabi yang paling besarnya adalah masalah tauhid. Ini bahaya, Tuhan. Siapa yang mengatakan itu Wahabi kan sama dengan kita, tidak ada masalah, dia tidak tahu hakikat Wahabi itu bagaimana. 13 tahun Tuhan Nabi SAW mengajarkan umatnya tauhid. Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu sah. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Diajarkan kepada mereka Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kenapa Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan? Agar kita tahu syarat-syarat Tuhan itu bagaimana. Syarat Tuhan pertama, dia tidak diberanakkan. Dia tidak diberanakkan. Yang kedua, dia tidak beranak. Itu syarat Tuhan. Kalau ada Tuhan yang diberanakkan, bukan Tuhan. Walau bagaimana hebatnya, karena Dajjal itu nanti akan lebih hebat, tapi dia punya mak. Setiap sesuatu yang dianggap Tuhan dan dia beranak atau diperanakkan, itu bukan Tuhan. Kenapa? Beranak dan diperanakkan itu adalah sifat naqas, sifat kurang. Maka tidak boleh kita idopatkan, kita sandarkan segala sifat kurang kepada Allah Subhanahu wa taala.